Kerja sama. Nah anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari budaya bangsaku yang beragam. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang meliputi keberagaman agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Sehingga kita tidak boleh memusuhi dan harus saling tolong-menolong. Nah anak-anak, di lingkungan kalian pernahkah melakukan gotong royong, kerja bakti, atau membersihkan selokan bersama-sama? Pasti pernah kan? Nah, itu merupakan contoh kerjasama yang ada di lingkungan warga. Misalnya lagi di rumah, pernahkah anak-anak membantu orang tua membersihkan rumah, bersama-sama membersihkan halaman? Nah, itulah contoh bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah kita. Di sekolah pun juga begitu. Kalian bersama-sama membersihkan kelas kalian, membersihkan halaman di depan kelas kalian. Itulah beberapa contoh kerjasama yang dilakukan pada sekolah antara kerjasama dan kerja kita, sehingga kerjaan kita akan lebih cepat selesai jika kita lakukan secara bersama-sama. Kerjasama ini merupakan usaha bersama yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap melakukan kerjasama. Kita tidak boleh memilih-milih harus bekerja sama dengan siapa, karena kita memiliki keberagaman yang harus saling menghormati satu sama lainnya. Kerjasama itu menumbuhkan kerukunan dan menghindari permusuhan. Jadi, kita saling memahami antara sesama kita untuk mempererat pertemanan kita, persaudaraan kita, dan persatuan kita bersama. Baiklah Ananda, coba lihat rumah adat berikut ini. Nah, di sana banyak bukan adatnya? Di sini. Coba Anda perhatikan bagian ujung atap rumah adat tersebut. Seperti apa bentuknya? Anak-anak bisa melihat sudut yang terbentuk dari atap rumah adat tersebut. Nah, ini ada sudut lancip, kemudian ini juga ada sudut. Apa sih bedanya sudut lancip dan sudut kumpul dan sudut siku-siku? Nah, masih ingatkah anak-anak tentang materi yang ada di kelas 3? Anak-anak, materi sudut itu adalah dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama yang akan membentuk suatu sudut. Nah, titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua garis yang membentuk titik itu disebut kaki sudut. Anak-anak, sebenarnya ada berapa sih jenis sudut itu? Nah, jenis sudut itu ada 3. Yang pertama adalah sudut siku-siku, yaitu kakinya tegak lurus dengan ukuran 90 derajat. Yang kedua adalah sudut lancip. Ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul ini lebih besar daripada siku, yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Jadi, anak-anak harus siapkan busur terlebih dahulu. Sudut bisa dilambangkan seperti video ini. Dan satuannya disebut derajat. Nah anak-anak, bagaimana sih cara mengukur sudut itu? Kalian bisa siapkan busurnya terlebih dahulu ya. Kita langsung praktekkan pada video ini. Di sini kita contohkan ada sudut A, B, dan C dengan titik sudut berada di B. Cara anak-anak, tempatkan busur di atas gambar sudut tersebut sehingga titik pusat pada busur terletak di titik sudut B dengan tepat dan alas busur berhimpit dengan sisi B dan C. Tidak boleh melenceng sedikit pun ya, harus pas. Kemudian, lihat bagian titik A, B, C berada pada sudut berapa di busurnya. Anak-anak akan melihat, oh ternyata sudut A, B, dan C ini besarnya 60 derajat. Ingat anak-anak, titik busur harus tepat di titik sudutnya dan alas busurnya
harus berhimpit dengan sisi yang mendatar di gambar sudut tersebut. Nah, anak-anak, besar sudut itu dipengaruhi oleh lebar bukaan kaki sudutnya, bukan dipengaruhi oleh panjang sinar sudutnya. Lebih terbuka, maka akan lebih lebar dan tentunya lebih besar sudutnya. Paham ya anak-anak? لكم دينكم ولي دين